Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan kami mendapat hidup yang baru pada pagi hari ini. Kiranya Engkau Tuhan juga menyertai kami dalam segala kegiatan aktivitas kami hari ini, agar kami dapat melakukan semuanya dalam sukacita dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Firman-Mu yang akan kami dengar, kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun dan mengajari kami untuk menerima dan mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini, Jumat tanggal 6 Mei 2022, yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Saya akan membacakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dang mangisahi bana dina honaisak, dang mangasupi dina manaon naporsu, ala dipasah do tu panguhum sitigor rohai. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, pola hidup dunia ini mengajarkan jika kita disakiti oleh orang lain, kita harus membalasnya dengan menyakiti. Jika orang berbuat jahat kepada kita, kita harus membalasnya dengan berbuat jahat, bahkan lebih kejam. Itulah pola hidup dunia. Apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sangat bertentangan dengan ajaran dunia ini. Ajaran Tuhan kita Yesus Kristus adalah untuk mengasihi
saudara-saudara kita, bahkan mengasihi musuh kita, dan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Itulah ajaran Tuhan kita yang harus kita hayati dan harus kita renungkan dan juga harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan hanya berteori, tetapi Ia adalah suri teladan bagi kita, bagi orang-orang percaya, pengikut Kristus. Karena Yesus telah memenangkan segala caci maki, olok-olok, dan hinaan semua orang sebelum Dia memenangkan persoalan di dalam salib Kristus. Maka sangatlah begitu berharga pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kayu salib, agar kita selalu tetap menghayati dan mengimani bahwa salib Kristus adalah kemenangan bagi orang-orang percaya. Sangatlah sulit bagi kita untuk membalas yang jahat dengan kebaikan. Akan tetapi orang Kristen yang percaya harus meneladani Kristus, bahwa kebaikan itu tidak ada batasnya, bahkan tidak dapat dibatasi oleh penderitaan itu sendiri. Maka setiap perjalanan kehidupan kita, kita seharusnya melakukan apa yang telah diberikan Tuhan Yesus menjadi teladan kehidupan kita sebagai orang percaya. Agar kita tetap mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus melalui mengasihi saudara-saudara kita dan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Agar kita kuat dan bisa melakukan hal itu tersebut, tentu kita harus menerima kekuatan dan memohon agar Tuhan menguatkan kita di dalam doa. Karena doa itu adalah cara kita untuk memohon kekuatan dari Tuhan agar kita bisa berbuat baik apapun dan kondisi apapun yang kita hadapi. Karena itulah ajaran yang ditanamkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka berdoalah agar kita bisa mampu berbuat baik, agar kehidupan kita bermanfaat bagi semua orang dan bagi ciptaan Tuhan lainnya. Dalam Yesus Kristus kita bersyukur pada kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menjadi teladan bagi kehidupan kami, agar kami tetap hidup dalam sukacita yang dari Kristus, kasih setia yang dari Tuhan, yang menjadikan kami menjadi orang yang bermanfaat, mampu melakukan kebaikan-kebaikan walaupun kami terkadang menderita, tetapi ajaran Tuhan yang akan kami hidupi adalah mengasihi semua orang, bahkan melewatinya di dalam kasih Tuhan Kristus Yesus yang telah menolong dan membantu menebus kami dari dosa dan kejahatan. Terima kasih Tuhan akan hari ini. Kiranya Engkau Tuhan menolong dan menguatkan kami untuk berbuat baik dan melakukan segala aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat bekerja bagi kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.